Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan saya akan membuat video pembelajaran PPACK. Oke, sekian, terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sudah siap semua ya? Sudah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita minta kepada ketua kelas memimpin doa dulu. Ya. Doa. Kita ucapkan nama bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amelia, Amrina, Fahri, Faris, Rafael. Oke, berarti ada semua ya, alhamdulillah ada semua. Oke, jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Mas SMK ya. Nggak bisa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, karena diri penuh cinta. Jadilah kita generasi bangsa, siap unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, niat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerja menjosok pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil penuh cinta. Jadilah kita Sudah melihat jawaban dari pertanyaan kalian yang sudah kalian scan tadi, bahwasanya di sini yang auditorinya itu kosong, yang visualnya 10 orang, yang audio visualnya 20 orang, yang kinestetiknya 0. Nah, jadi
kalian itu lebih dominan ke audio visual dan audio visual ya. Oke, jadi kita pada pagi hari ini yang pertama tentang mendefinisikan perbuatan belajar, minuman keras dan narkoba. Yang kedua menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia yang terdiri dari pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oke, ini Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang mencegah perkelahian minuman keras dan narkoba? Yang kedua, bagaimana cara mencegah tindakan tersebut? Oke, siapa yang tahu tentang perkelahian saja? Oke, silakan. Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Oke, benar. Kurang dulu teman-teman. Kemudian yang tahu arti minuman keras? Oke, silakan. Minuman keras adalah minuman beralkohol. Jadi, kita sebagai pelajar yang baik harus menghindari tindakan tersebut karena dapat keras adalah minuman beralkohol. Jadi, kita sebagai pelajar yang baik harus bisa menghindari tindakan tersebut karena dapat merugikan diri kita sendiri dan bisa memicu tindakan kriminal. Oke, tangan benar. Kemudian arti narkoba. Sudah tahu? Oke, silakan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perilaku antisosial, malas, berbohong, dan dapat melanggar aturan. Dan juga dapat melawan orang tua dan guru. Oke, utang lagi benar. Ada pemahaman masalah di sini salah satunya sosial belajar. Yang pertama ada yang namanya dampak negatif. Dampak negatif masalah sosial dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan fisik, mental, hingga perilaku antisosial. Yang kedua, pencegahan pentingnya pemahaman yang baik tentang masalah sosial pelajar menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan dan penanganan. Kemudian yang ketiga, peran orang tua dan guru. Nah, jadi di sini orang tua dan guru memiliki peran sosial dalam membimbing, mendukung pelajar dan menghadapi berbagai tantangan. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada definisinya. Definisi dan dampak perkelahian pelajar, salah satunya ada 3. Dampak fisik yang berupa cedera fisik, luka-luka, bahkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu trauma, rasa takut, gangguan jiwa, emosional, atau depresi. Dan yang ketiga, dampak sosialnya, orang yang ini rusaknya citra sekolah, konflik antar pelajar, dan ketakutan di lingkungan sekolah. Nah, ini ada faktor-faktor penyebab perkelahian. Itu ada 3 juga. Yang pertama, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor psikologis. Konflik, kalau internal itu konflik pribadi, rasa rendah diri, masalah keluarga, kurangnya kontrol emosi, dan impulsivitas. Jadi faktor eksternal ada juga, yang jelas pengaruh lingkungan sekitar, budaya kekerasan, masalah geng, dan akses mudah ke senjata tajam. Yang ketiga, faktor psikologis, gangguan perilaku, gangguan emosi, dan masalah kesehatan mental. Oke, lanjut. Nah, di sini ada upayanya, salah satunya itu meningkatkan disiplin, membangun komunikasi, meningkatkan kesadaran dan bantuan profesional. Di sini ada gangguan kesehatan yang organnya rusak, yaitu berupa ginjal, hati, pankreas, penyakit yang lainnya. Kemudian miras juga mengubah gangguan perilaku siswa, yaitu lebih agresif, mudah marah. Kemudian perilakunya itu berisiko kecelakaan dan kekerasan. Dan yang ketiga, masalah sosial, kehilangan kontrol diri, konflik keluarga, dan penurunan prestasi dan kriminalitas. Di sini ada faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, individu, faktor lingkungan, dan sosial budaya. Nah, di sini ada upayanya, salah satunya ketersediaan komunikasi, pendidikan, dan sosial. Di sini ada dampak fisik. Nah, ini seperti ini gambarnya. Dampak fisik, orang yang sering mengkonsumsi narkoba atau yang sudah pernah mengkonsumsinya. Yang pertama, dampak fisiknya kerusakan organ, penyakit yang menular atau HIV,
gangguan sistem saraf dan kematian. Jadi orang yang sering mengkonsumsi narkoba ini tidak banyak, bahkan banyak ya, dia bisa tubuhnya itu cacat. Kemudian dampak mental. Nah, orang yang sering menyalahgunakan narkoba ini salah satunya bisa membuat kita menjadi depresi, gangguan jiwa. Kemudian yang ketiga dampak sosial, yaitu kehilangan pekerjaan, dipecat dari tempat kerjanya, dijauhkan dari orang-orang sekitar. Oke, lanjut. Faktor-faktor penyebabnya, salah satunya pasti ada rasa ingin tahu, kemudian ajakan teman, kemudian ada masalah keluarga, stres, dan gangguan mental lainnya. Kalau misalnya faktor lingkungan, itu akses mudah ke narkoba. Zaman sekarang itu bisa mendapatkan narkoba itu dari tangan ke tangan ya, tangan. Kemudian pengaruh teman sebaya, artinya teman mempengaruhi kita mau ke arah positif ataupun negatif. Dan juga faktor sosial budaya, yaitu norma sosial yang membenarkan konsumsi narkoba, media menampilkan narkoba secara glamor dan budaya games. Jadi ada yang pertama itu dari faktor individu, rasa ingin tahu. Yang kedua lingkungan, teman-teman, dan hasil kerjanya. Oke, silakan. Pada satu, persilakan. Yuk, dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul definisi dan dampak perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar adalah tindakan kekerasan fisik yang terjadi antar siswa dan lingkungan sekolah. Perkelahian dapat dipicu oleh faktor seperti perselisihan pribadi, dendam, atau pengaruh lingkungan. Dampak negatifnya cedera fisik, gangguan mental, kerusakan properti, dan kerusakan reputasi sekolah. Dampak positifnya tidak banyak, perkelahian selalu berdampak negatif. Oke, lanjut. Baca lagi. Dua slide seorang ya. Faktor-faktor penyebab perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi masalah pribadi, emosi yang tidak terkontrol, dan kurangnya kemampuan penyelesaian konflik yang baik. Faktor internal, masalah pribadi, emosi yang tidak terkontrol, kurangnya kemampuan penyelesaian konflik. Faktor eksternalnya, pengaruh lingkungan, kekurangan pengawasan orang tua, dan kekurangan kegiatan sensitif. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Nanti dua slide. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Masa remaja adalah periode yang penting dalam perkembangan individu. Namun, masa ini juga rentan terhadap berbagai masalah, termasuk perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan minuman keras, dan narkoba. Perkelahian pelajar. 1.
2. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam suatu kelompok, seperti perbedaan dalam pemilihan musik, gaya pakaian, atau masalah politik, dapat memicu pertentangan. 3. Geng. Pelajar yang tergabung dalam geng atau kelompok tertentu mungkin terlibat dalam perkelahian untuk mempertahankan geng mereka atau untuk menunjukkan dominasi. 4. Tekanan sosial. Tekanan dari teman sebaya untuk terlihat dalam perkelahian dapat mendorong pelajar untuk melakukan tindakan yang tidak mereka inginkan. Strategi mencegah perkelahian pelajar. 1. Mediasi. Mediasi melibatkan peran-peran yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. 2. Konseling. Konseling membantu pelajar untuk mengatasi masalah emosi dan perilaku yang memicu perkelahian. 3. Program pencegahan. Program yang mengedukasi pelajar tentang konsekuensi negatif dari perkelahian dan mendorong mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Dampak negatif penggunaan minuman keras. Minuman keras dapat merusak hati, ginjal, dan otak. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kronik. Mental. Minuman keras dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Sosial. Penggunaan minuman keras dapat merusak hubungan interpersonal, menyebabkan masalah di tempat kerja atau sekolah, dan meningkatkan risiko terlibat dalam kecelakaan. Cara menghindari penggunaan minuman keras. 1. Pendidikan dan memahami bahaya dan dampak negatif dari minuman keras. Langkah pertama dalam menghindari. 2. Membangun. Inilah penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja poin-poin penting tentang materi kita pada pagi hari ini? Oke, tangan. Saya Oke, silakan. jadi kesimpulannya itu lebih mudah untuk tidak menggunakan narkoba dan pada berhenti menggunakan narkoba. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan kedua? Ayo, kesimpulan kedua. Ya. Berdiri. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi pelajar yang baik dan bisa membanggakan orang tua, guru, dan diri kita sendiri. Manfaat menghindarinya itu banyak sekali. Salah satunya, tubuh kita sehat, kita tidak memiliki musuh, dan kita juga hidup dengan aman dan tentram. Oke, orang lagi. Jadi, benar semua ya kesimpulannya. Jadi kita simpulkan bahwasanya perkelahian pelajar, miras, dan narkoba tidak akan mendatangkan hal baik, namun sebaliknya akan mendatangkan hal buruk baik bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Yang kedua, oleh karena itu hindari dan jangan pernah mencoba ketiga perbuatan tersebut jika ingin masa depan yang cerah. Karena di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah.